yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah, semua ingin hidup berbahagia sampai akhir hayatnya. Semua ingin terus dalam kebaikan, menyebarkan kebaikan, menjadi orang yang selalu berbuat baik, bahkan dikenang kebaikannya agar dicontoh dan pahala akan terus bersambung kepadanya. Tapi ternyata tidak semua yang direncanakan berhasil ditunaikan. Ada orang-orang yang dahulunya jahat, bahkan kita melihat dia memiliki sejarah kelam, namun di akhir hayatnya dia jadi orang soleh, bertobat, memakmurkan masjid, dan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Kita semua ingat dengan kisah seorang pembunuh. Dia telah membunuh 100 nyawa. Tapi subhanallah, di akhir hayatnya dia bertobat kembali kepada Allah SWT. Tapi ada yang sebaliknya. Orang yang soleh, yang baik, mungkin dikenal sebagai penggiat dakwah, bahkan mungkin dia seorang mujahid, seorang pejuang, tapi di akhir hayatnya dia hidup menderita karena meninggalkan jalan ketaatan. Dan ini sebuah khudlan, ya, sebuah kerugian yang besar sekali tatkala kita capek di awal hidup kita, perjalanan hidup kita semua penuh kelelahan dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tapi tahu-taunya kita berubah di akhir hayat itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan, ada 3 jenis manusia yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Dan digubris nih, orang ini akan dilupakan. Wala yuzakim, Allah tidak akan membersihkan dia dari dosa-dosanya. Artinya Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak akan menyucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, bahkan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Benar-benar dilupakan 3 golongan manusia ini. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, syaikhun zanin. Orang yang sudah tua umurnya tapi berzina. Yang kedua, wa malikun kadzab.
raja, penguasa yang membohongi rakyatnya, berdusta. Ini raja, dia udah kebal hukum, dia bisa menikmatin kerajaannya, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan kekuasaannya, dihormatin, dihargai. Bohong sama rakyatnya. Kok kurang apa? Gitu. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Bukan berarti orang kaya sombong itu boleh, nggak boleh. Tapi ini orang udah miskin, dia tidak punya sama sekali pendorong untuk sombong. Orang tuh sombong biasanya karena ilmunya, karena hartanya, karena mobilnya. Ini orang nggak punya apa-apa, tapi dia sombong. Rawahu Muslim. Tapi yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang syekh. Syekh ini mungkin di sini sebutan buat orang yang alim ya. Tapi sebenarnya secara bahasa, syekh itu orang yang usia lanjut. Itu disebut syekh, orang tua, orang sepuh. Manusia melewati fase anak-anak, remaja, muda, mungkin dewasa nantinya, kemudian dia akan masuk ke umur yang sudah tua, dan puncak pemuda itu ketika umur 40 tahun. Maka Allah katakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, ketika dia sampai ke umur masa puncak, masa mudanya, umur 40 tahun, dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Taib, berapa umur orang yang sepuh itu? Yang di atas 40 tahun. Ada yang mengatakan ya yang umur 50 tahun lah. Ahibati fillah, kalau ada orang sudah sepuh berzina, menyalurkan syahwatnya yang sudah lemah, orang tua itu yang di atas umur 50 tahun ya biasalah. Dia nggak seperti ketika muda, ketika syahwatnya membara, bergejolak di dalam jiwanya. Orang sudah tua ini kadangkala dia untuk menyalurkan syahwatnya itu butuh waktu yang panjang. Dia perlu mengkonsumsi berbagai macam minuman. Makanya kalau kita lihat berapa banyak ya lapak-lapak obat kuat itu diminati. Yang jadi masalah ketika nih orang sudah tua, yang seharusnya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, malahan dia berzina. Para ulama menjelaskan, boleh jadi ini orang memang dari dulu sudah kebiasaan dia berzina. Jadi sampai tua pun, yang sebagian orang berpikir ketika masa tua itu aku akan berhenti kerja, aku akan fokus memakmurkan masjid, bahkan aku akan jadi pengurus masjid. Apa yang bisa aku lakukan di masa tua ini? Intinya dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata ada orang-orang yang sudah tua, dia menyimpang dari jalan kebenaran. Atau memang dia telah melanjutkan kebiasaan dia. Padahal dulu dia berpikir, nanti saya akan bertobat, saya akan berubah, saya akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Masa saya akan seperti ini terus Pak Ustaz? Enggak lah, ada keinginan untuk berubah. Tapi kapan kau mau berubah? Orang kalau biasa melakukan perbuatan dari sejak muda, biasanya dia akan terus melakukannya sampai ajal menjemput dia. Rasulullah SAW menyebutkan, a'dzarallahu ila rajulin amhalahu hatta balagha 60 sana. Allah, ia telah memberikan alasan yang cukup buat seorang yang Allah kasih umur sampai 60 tahun. Ini yang sekarang umurnya 60 tahun. Coba dia berkaca, dia bercermin. Bagaimana kondisimu sekarang? Engkau sudah dikasih waktu 60 tahun.
Mungkin masa itu engkau hidup berfoya-foya, meninggalkan banyak perintah ilahi, melanggar ajaran agama. Sekarang kau udah dikasih umur 40 tahun ya, atau 60 tahun. Engkau sudah sepuh, udah beruban, udah lemah punggungmu, lututmu juga udah mulai sakit-sakitan. Duduk di bawah kadangkala sulit, nggak bisa lama-lama. Jalan pun udah berat. Bagaimana engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Lihat dalam sehari, waktumu engkau habiskan buat apa? Ada yang di masa tuanya menghabiskan waktu untuk nonton. Dia hidup dengan memegang remote. Dia berpindah dari satu acara ke acara selanjutnya. Besok juga seperti itu, lusa juga seperti itu. Waktunya nggak berguna. Ada yang di masa tuanya masih sibuk kerja keras ngumpulin harta yang dia tahu akan dia tinggalkan. Semangat dia untuk meraih harta lebih besar daripada semangat dia untuk meraih surga. Buktinya apa? Ini orang udah tua nih. Sholat masih telat ya. Ngaji juga enggak. Padahal hidup udah mapan. Tinggal panggil guru ngaji. Tapi karena nggak punya niat, disinilah sebagian orang itu tergelincir di masa tuanya yang seharusnya dia bertobat. Udah deketin dia dengan kematian. Ahibati fillah, tapi ya godaan dunia itu benar-benar dahsyat. Membuat sebagian orang bingung. Kita ngelihat ya dengan godaan dunia ini. Harta, tahta, udah tua, masih ambisi untuk jadi pejabat. Kadang kala ketemu. Untuk menjadi pejabat di akhirat, untuk meraih derajat tertinggi, ya dia setengah-setengah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Fatir ayat 37. Apa kata Allah Jalla Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun." Masya Allah. Nggak ada yang nolongin dia. Allah udah kasih waktu. Allah sudah kasih kesempatan. Dan sekarang pun kita ini masih punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Artinya selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih bernafas, kita masih sadar. Jangan menunggu nanti ketika masuk neraka baru teriak-teriak. Ngapain mereka teriak-teriak? Mereka mengatakan Rabbana, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, pencipta kami. Kenapa nggak sekarang mengatakan itu? Nunggu nanti di neraka.
Mereka ingin beramal soleh, mereka ingin berubah menjadi lebih baik. Nggak seperti dulu, kami nggak akan melakukan. Sekarang jamaah kita punya kesempatan untuk itu. Dan peringatan itu terus datang. Ya, sebagian kita malas ikut kajian. Kita lihatlah, kalau diajak jalan-jalan semangat, diajak makan semangat, diajak rekreasi semangat, diajak kajian, ada 1000 alasan buat dia. Yang ini, yang itu. Padahal waktumu dengan waktu semua manusia sama. Nggak ada yang waktunya lebih banyak dari yang lainnya. Oh enggak, ana sibuk Ustaz. Orang lain nggak sibuk, hanya kau yang sibuk. Enggak Ustaz, ana ini dan itu. Orang lain emangnya nggak punya kesibukan. Coba engkau tanyakan kepada orang-orang yang hadir kajian, yang meninggalkan kampungnya, sebagian berangkat dengan mobil. Emangnya dia nggak punya kerjaan? Punya dia kerjaan. Tapi dia punya tujuan dalam hidup ini. Ahibati fillah, kita tahu kematian itu datang tanpa diundang. Dan tidak ada yang selamat dari kematian. Mau nabi, mau rasul, mau malaikat, semuanya bakal mati. Illallah azza wa jalla. Yang jadi masalah, kematian ini akhir dari kehidupan yang kita tahu, tapi kita juga nggak tahu. Taunya gimana? Kita tahu kita bakal mati. Tapi kapan waktunya? Nggak tahu. Engkau bakal mati. Nah, aku bakal mati. Bapakku bakal mati, anakku bakal mati, biniku akan mati, semua bakal mati. Taib, kapan? Nggak tahu. Taib, di mana kira-kira? Oh, di mana ya? Nggak tahu di mana bakal mati. Ada orang yang ingin meninggal di Mekah, ternyata meninggal di kampungnya. Ada orang ingin meninggal di kampungnya supaya dimakamkan sama keluarganya, ternyata dia meninggal di atas pesawat dan jasadnya nggak ketemu. Kau tanya kapan? Nggak, Allahu a'lam. Di mana? Nggak tahu. Yang penting buat kita jamaah, bagaimana hadirnya kematian kepada kita. Kondisi kita pada waktu itu seperti apa. Jangan sampai tergelincir di usia tua. Artinya ketika udah deket ajal datang menjemput, ternyata kita jadi udah males beribadah. Yang ada di benak dunia, kapan kau berpikir surga, neraka? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Luqman ayat 34. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Inna Allah 'alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya esok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Allahu Akbar. Ada hal-hal yang berkaitan dengan masa depan yang kita nggak tahu. Kiamat kapan? Nggak tahu. Pasti datang. Hujan turun apa enggak? Kemarin ribut urusan pawang hujan. Aduh, jemaah. Kita ini orang-orang yang berakal sehat. Tapi sebagian akalnya nggak sehat. Yang nurunin hujan itu Allah. Yang punya ketentuan kapan turun, di mana turun, gimana turun.
Apa dampak dari turunnya hujan? Kebanjiran, kerusakan, atau malah sawah-sawah akan menjadi hijau, tanah-tanah menjadi subur? Nggak tahu, Allah yang tahu. Maka berkaitan dengan yang urusannya Allah, engkau serahkan sama Allah, minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa ya'lamu ma fil arham, yang tahu dengan yang di rahim, laki perempuan. Oh, sekarang ketahuan ya. Sekarang ketahuan karena kelihatan. Namanya orang kelihatan, ya kelihatan laki apa perempuan. Taib, apakah anak perempuannya akan hidup atau enggak? Enggak tahu. Bagaimana lahirnya? Normal, sesar? Mungkin normal, mungkin sesar. Siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Taib, bagaimana ketika dia lahir? Dia akan disusui apa tidak disusui? Apa kondisi ibunya akan meninggal dunia atau dianya yang meninggal dunia? Atau dia akan dapat penyakit yang akan dia bawa? Siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Besok kira-kira kita ngapain? Berapa banyak kita punya rencana? Besok rencana insya Allah berangkat ke sini. Insya Allah kita akan berlibur nih. Tapi kita melihat banyak orang yang gak pernah balik ke rumahnya, walau sampai ke tempat tujuannya, tabrakan mati. Atau mati di tengah jalan. Atau tadi pesawatnya gak pernah landing lagi, dia hancur dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Berapa banyak orang yang punya rencana nyekolahkan anaknya, berangkat sama anaknya ke Jakarta atau berangkat ke luar negeri. Mereka sudah rencanakan anaknya bakal sekolah ini berapa tahun. Insya Allah akan menempuh 4 tahun, 2 tahun umpamanya. Setelah itu rencana kemana? Insya Allah balik ke Indonesia. Dan nanti insya Allah akan bekerja di tempat ini. Tahu-tahu rencana semua itu bubar. Nggak ada, kita nggak tahu besok apa yang akan terjadi. Agar kita bersandar kepada Sang Pencipta. Berkaitan dengan kematian, ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu kapan, di mana, di bumi mana kau mati, enggak ada yang tahu. Makanya sekarang ini yang kita perlu perhatikan, bagaimana kita tatkala nanti sampai masa tua dan datang itu ajal kepada kita bisa mati husnul khatimah. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda la ya'malu fima yaran nas amala ahli jannah. Ada seorang hamba, benar-benar ada seorang hamba yang dia beramal dalam pandangan manusia, amalan dia nih amalan penghuni surga. Wa innahu lamin ahli nar, padahal dia penghuni neraka. Loh, iya kelihatannya. Wa ya'malu fima yaran nas amala ahli nar. Dan sebaliknya, ada orang yang dalam pandangan manusia amalan dia yang dia kerjakan itu amalan penghuni neraka. Nggak bener nih orang preman. Wa huwa min al-jannah, padahal dia termasuk penghuni surga. Ini orang yang kita klaim sekarang amalannya amalan penghuni neraka, ternyata dia penghuni surga. Kok bisa kayak gitu ya? Apa kata Nabi SAW? Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Tergantung penutup. Ahibati fillah. Baik. Bisakah kita merencanakan masa tua kita sehingga kita mati husnul khatimah? Ya bisa-bisa aja. Sebagaimana orang itu merencanakan bangun rumah, bisa. Tapi semua ketentuan Allah. Kita ngeliat ada orang merencanakan bangun rumah, ternyata rumahnya nggak pernah jadi. Kenapa? Mati dia. Atau dia udah rencanakan mau tinggal di rumah itu bersama istri dan anak-anaknya, ternyata anaknya mati, istrinya mati, akhirnya dia aduh enggak lah, nggak mau tinggal di situ. Tapi manusia bisa merencanakan akhir hidup kita, silahkan. Tapi membuat perencanaan tadi, bagaimana di masa tua jangan sampai tergelincir, maka perlu ada perjuangan, perlu ada usaha. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Ra'd ayat 11?
Di surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Barakallahu fikum. Harus ada rencana perubahan. Allah nggak bakal merubah sampai kita mau merubah. Jangan menunggu malaikat mengambil tanganmu, menggandengmu ke masjid. Karena sebagian orang mengatakan, kok belum ke masjid dengar azan? Yaitu Ustaz belum dapat hidayah. Maksudnya belum dapat hidayah, apa engkau nunggu malaikat datang? Bukankah kawan-kawanmu sudah mengajakmu? Bukankah kawan-kawanmu sudah mengingatkanmu? Tapi ada orang-orang yang gak mau berubah. Perubahan itu dimulai dari kita. Kita gambarin nih, anak semakin tua sekarang ya Allah. Kadang-kadang kita ngelihat ya, perempuan-perempuan udah tua ya, masih ketika bersolek itu menor banget jemaah. Bedaknya sudah 1 senti mungkin ya, ini itu. Udah tua. Udah. Tapi nggak berubah. Maka kalau benar kita ingin di masa tua itu terjaga mati husnul khotimah, ya kita harus punya peran. Kita harus melakukan sesuatu, ada action. Kalau enggak ya gimana akan berubah? Makanya berapa banyak anak yang mengeluhkan bapaknya, ibunya, Allah Ustaz sulit banget Ustaz. Bapaknya ya Allah sampai sekarang masih belum mau sholat. Ya tadi boleh jadi yang masa mudanya memang nggak benar, sampai masa tua kadang-kala ikut ke bawah. Apalagi dia nggak punya rencana untuk jadi orang baik. Punya rencana insya Allah anak akan sholat nantinya. Dikasih umur sama Allah, tetap nggak sholat. Maka kalau bicara perjuangan, harus ada perjuangan dalam merubah kondisi kita. Kita mau perubahan dalam kondisi ekonomi. Kita mau perubahan dalam kondisi politik. Kita mau perubahan, tapi engkau nggak ingin berubah untuk jadi orang baik. Bagaimana mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla? Di surat Al-Ankabut ayat 69, Allah Azza wa Jalla menyatakan apa? Nah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Naam, ahibati fillah. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kau harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Yang ibadah seorang muslim sekarang nih, sampai mati nanti, di antara harapan dan kecemasan. Kita berharap pahala dari Allah. Kita berharap diampuni dosa-dosa kita. Kita berharap diterima amal soleh kita. Tapi kita juga takut. Jangan-jangan nggak diterima. Jangan-jangan kita diazab. Jangan-jangan nanti aku mati su'ul khatimah. Jadi berjuang bersungguh-sungguh tapi tidak mengantarkan kepada ujub dan sombong. Jangan sampai mengantarkan kepada perasaan merasa ya sudah baik,
merasa sudah banyak ketaatannya, udah banyak pahalanya, boleh jadi nggak ada yang diterima dari amalannya. Maka perlu tatkala mempersiapkan diri agar di usia senja kita tidak su'ul khotimah, maka paling tidak kita perlu beribadah di antara khauf dan roja. Orang yang hanya takut aja, bahaya hidupnya, dia bisa putus asa. Tapi orang yang hanya hidup dengan roja, dengan harapan-harapan belaka saja, biasanya dia akan meremehkan dosa, karena dia berpikir, oh masih panjang umurku dan Allah maha pengasih, maha penyayang. Apakah kita nggak ngelihat kawan-kawan yang meninggal dunia tanpa ada persiapan? Kemudian ahibati fillah, ya sekarang nih, sekarang kita mulai. Kalau memang ingin di masa tua kita tidak tergelincir, jangan nunggu besok, jangan nunggu lusa. Kenapa? Karena kita nggak tahu berapa banyak yang adik kelasnya meninggal lebih dulu daripada kakak kelasnya. Yang biasanya ngadain reuni ya, yang umurnya sudah 70 tahun dan itu. Oh, berarti kan Allah sudah kasih alasan yang kuat buat mereka. Tapi sebagian mereka udah tua renta masih saja melakukan perbuatan dosa. Disengaja atau tidak sengaja. Dan ahibati fillah, ketika orang senantiasa merasa waktuku segera datang, maka biasanya dia akan mempersiapkan diri lebih daripada yang merasa nanti. Ahibati fillah, kita perlu yakin dengan apa yang akan kita dapatkan. Ini menjadi motivasi orang bekerja. Ini menjadi motivator manusia untuk meraih yang lebih baik, kesuksesan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena dia yakin, aku kalau kerja keras dapat gitu loh. Sekarang engkau yakin nggak dengan sholatmu, yakin dengan sodakohmu, dengan puasamu, dengan kurbanmu, kalau Allah Azza wa Jal akan memberikan balasan dengan setiap yang kau kerjakan, walaupun sebesar darah, sekecil apapun kau akan mendapatkan. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Jathiyah ayat 22? Naam. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Subhanallah jemaah. Nah, semua akan mendapat balasan atas apa yang dia kerjakan. Semua. Tidak ada satupun yang dizalimin. Tidak ada satupun yang akan dirugikan dalam perhitungan dan persidangan pada hari kiamat kelak. Kalau benar tadi, engkau sudah yakin kau akan mendapatkan balasan atas apa yang kau kerjakan. Engkau yakin dengan datangnya kematian tiba-tiba tanpa undangan, maka engkau akan berdoa, meminta perlindungan kepada pencipta langit dan bumi ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menentukan siapa yang husnul khatimah, siapa yang su'ul khatimah, yang menentukan siapa yang hidup tahun ini dan siapa yang akan mati tahun depan. Maka seorang hendaklah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Aisyah radhiyallahu taala anha berdoa atau menceritakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasa baca ketika sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Nah, min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Ini doa yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi berdoa meminta perlindungan dari azab kubur, meminta perlindungan dari azab dari azab neraka, atau di sini disebutkan dari fitnahnya Masih Dajjal. Meminta perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian. Ini bisa mati su'ul khatim. Minta diselamatkan nama Allah Azza wa Jal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang dan dari dosa dan dari hutang. Rawahul Bukhari. Dan Nabi alaihissalam menyuruh jemaah untuk meminta perlindungan min fitnatil mahya wal mamat. Min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Di akhir hidup karena su'ul khatimah, ada yang di kuburannya hidup penuh dengan penderitaan. Ahibati fillah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan kepada kita doa yang kita baca setiap sholat sebelum salam. Kemudian Al-Imam An-Nasai meriwayatkan bahwa Nabi SAW berdoa, a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Aku berlindung kepadamu jangan sampai digelincirkan syaitan, disesatkan oleh syaitan ketika kematian itu datang. Ahibati fillah, meminta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai di akhir hayatnya dikuasain sama iblis, kemudian dia meninggal dunia su'ul khatimah. Minta perlindungan, utang-utangnya dilunasin karena anak-anak belum tentu mau bayar utang bapaknya. Juga bayar utangnya, segerakan ketika kau masih hidup. Karena istri pun akan berat untuk membayarkan hutang suaminya. Padahal sejatinya warisan gak boleh dibagikan sampai utang dibayar, wasiat ditunaikan. Tapi karena kecintaan kepada harta membuat orang jadi ketakutan. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa agar diselamatkan dari godaan syaitan. Beliau berdoa, wa'udzubika an yatakhabbatani syaitan 'indal maut. Aku berlindung jangan sampai disesatkan syaitan ketika ajal itu datang. Jangan sampai ajal datang ternyata banyak dosa yang dia telah kerjakan. Abdullah bin Ahmad Ibn Hanbal, anaknya Imam Ahmad, dia mengatakan, hadrat abil wafa, kematian telah hadir kepada bapakku. Fajalastu indahu wa biyadi al-khirqah. Aku duduk di sisi beliau dan di tanganku ada kain. Biasanya kain buat serbet ya, buat bersih-bersih. Wa huwa fin naza'. Dan ketika itu abahku sedang naza' ya, sedang sakaratul maut. Li ashudda lahyai. Kain itu sebenarnya aku gunakan nanti kalau abahku meninggal untuk mengikat rahangnya dengan kepalanya. Fakana yaghriqu hatta tadhun annahu qad qudiya. Beliau tenggelam dalam pingsannya atau dalam penarikan nyawa itu sampai kita mengira beliau telah meninggal dunia. Thumma yufiq, kemudian beliau sadar lagi. Jadi pikirnya sudah mati, ternyata beliau bangkit lagi, sadar lagi mengatakan la ba'd, la ba'd. Fa'ala hadha maratan aw thaniyah. Beliau mengatakan enggak, belum katanya. Beliau 2 kali melakukan itu, sekali atau 2 kali. Ketika 3 kali beliau mengatakan itu, qultu lahu ya abati. Aku berkata kepada dia, wahai ayahanda. Ish hadzal ladzi qad lahajta bihi fi hadzal waqt. Apa nih ucapan yang kau ucapkan di kondisi seperti ini? Kau mengatakan la ba'd. Enggak, belum. Qultu lahu ya abati. Setelah mengatakan itu, faqala li, maka bapaknya Imam Ahmad mengatakan kepada putranya, ya bunayya, ma tadri. Wahai ananda, apa yang kau ketahui? Atau kau enggak? Faqultu la. Enggak, ma tadri, engkau tahu enggak? Kata anaknya, la, aku enggak tahu ayah. Kata Imam Ahmad, hadza iblis la'anahu Allah. Iblis, semoga Allah melaknat dia. Qama bihidai 'adan ala anamilihi. Dia itu berdiri di depanku. Muhammad lagi naza, lagi sakit, sakaratul maut. Di depannya ada iblis yang sedang berdiri 'adan ala anamilihi. Dia sedang menggigit jari-jarinya. Orang kalau menyesal tuh sampai gigit jari. Istilahnya gigit jari. Ini iblis sampai gigit jarinya. Fayaqulu ya Ahmad futtani. Wahai Ahmad, engkau mau pergi, mau mati nih, engkau selamat dari godaanku. Engkau selamat dari godaanku. Artinya iblis sedang menggoda Imam Ahmad supaya bangga bahwasanya dia sukses dari godaan iblis. Iblis ingin melakukan itu. Maka Imam Ahmad mengatakan la ba'd. Wa ana aqul la ba'du hatta amut. Belum sampai aku mati. Artinya kalau aku mati di atas agama ini, selesai urusannya. Rawahu Abu Nuaim.
Abu Yaman mengatakan haddatsana Safwan an ba'dil asya qala asyaitan asyaddu bukan al mu'min. Syaitan itu paling menangis, paling kencang menangisnya idza mata min ba'di ahlihi. Kalau dia mati di atas keimanan, di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, syaitan tuh sedih gitu. Lima fatahu min iftitanihi iyahu fid dunya, karena syaitan enggak sukses untuk menyesatkan orang ini di dunia. Kemudian ahibati fillah, kita perlu bertanya kepada diri kita. Setelah kita mati nantinya, apa yang akan terjadi sama kita? Maka yang akan terjadi adalah keabadian. Khuludun wala maut. Ada kekekalan, keabadian yang di situ tidak ada kematian. Nggak ada kesusahan. Jadi benar-benar kehidupan yang diinginkan. Ada surga dan neraka. Pertanyaannya, engkau kira-kira di mana? Terkadang kita memang nggak mempersiapkan diri. Allah nggak akan berubah kondisi yang ada sampai kita merubah. Jamaah rahimakumullah, di usia yang sudah senja, hendaklah sebagian orang memperbanyak istighfar, atau setiap orang yang sudah senja beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Apalagi kalau engkau dikasih harta yang berlimpah ruah, ini kesempatan untuk bersedekah. Engkau bakhil, terlalu cinta kepada harta, udah tulis wasiat. Karena wasiat itu tidak dibagikan kecuali setelah mati. Karena orang ada yang cinta sama hartanya. Artinya kalau sekarang dia suruh bagi, aduh jangan. Tapi kalau di mana dikatakan kepada dia, engkau nanti bagi kalau engkau mati. Artinya engkau memang sudah nggak bisa menikmati hartamu. Dan anak-anakmu belum tentu bersedekah atas namamu. Maka bagaimana memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada tadi? Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, berubah menjadi lebih baik. Waktunya diatur sekarang. Masa muda adalah masa keemasan seorang hamba, tapi udah lewat, engkau udah tua. Tapi jangan pernah merasa, gimana aku sudah tua, karena pintu tobat itu selalu terbuka. Tinggal engkau mau bertobat apa tidak. Cari kawan-kawan yang baik. Karena biasanya orang kalau sudah sepuh ini udah tua, ya dia berkawan dengan teman-teman SMA dulu, teman-teman SD dulu ya. Kemudian terbentuklah komunitas, orang-orang yang reuni, dan itu tolong dipastikan engkau duduk bersama siapa. Engkau hidup bersama siapa. Karena kawan itu dapat menyesatkan. Abu Talib, pamannya Nabi SAW, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dia meninggal dunia? Di atas kesyirikan, gara-gara kawannya. Padahal Rasulullah SAW datang untuk mentalkin Abu Talib, mengatakan qul ya am la ilaha illallah, katakan paman la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berjuang di hadapan Allah nantinya untuk engkau. Karena udah telat nih pamannya mengatakan hal itu, tapi Nabi mengatakan aku akan berjuang. Ternyata di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah dan ada Abu Jahal. Yang keduanya bagaimana terus menggembosi Abu Talib supaya tidak mengatakan la ilaha illallah, dengan mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apa engkau benci dengan ajarannya Abdul Muttalib? Enggak lagi dia jadi masuk Islam. Jadi perjuangan jemaah. Tatkala kita santai ria, ya boleh jadi kita akan mati ya sesuai dengan yang kita kerjakan. Maka teruslah berdoa meminta kepada Allah husnul khatimah. Minta supaya ditetapkan hatinya di atas agama ini. Katakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu fik. Taib, ana rasa itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, agar kita di usia tua tetap terjaga. Maka kita perlu berusaha, berjuang dan berdoa. Perlu ada strategi dan perencanaan yang matang, dengan harapan kita tidak lagi disesatkan atau digelincirkan oleh setan,
ketika ajal datang menyebut kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Sydney tapi di luar tema Ustaz. Baik, tafadhali. Mau tanya, pernah dengar sesuatu Ustaz dibilang kalau kita mau melangsungkan pernikahan, katanya kita pihak perempuan bisa mengajukan syarat Ustaz. Bagaimana itu menurut agama Islam Ustaz? Jazakillah khairan. Nah, betul jemaah. Nabi SAW mengatakan syarat yang paling harus dipenuhi itu syarat yang dengannya perempuan itu jadi halal. Jadi boleh perempuan mengajukan syarat selama syaratnya tidak bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Umpamanya perempuan ini mengatakan, aku mau menikah denganmu dengan syarat aku jangan disuruh keluar dari tempat kerjaku. Itu syarat. Engkau mau silahkan. Gak mau, aku kayaknya enggak. Aku mau dapat istri yang di rumah aja gitu loh. Kalau engkau tetap kerja, siapa yang layani aku? Ya sudah, berarti gak jadi. Jadi kalau dipersyaratkan jamaah selama pekerjaannya halal ya. Ingat pekerjaannya halal. Maka kalau dia mensyaratkan itu, ya mau gak mau harus penuhi. Syaratnya Anda mau kuliah lagi. Ya udah. Ketika engkau gak mau dengan syarat tersebut, jangan kemudian engkau mengatakan gabil tuh. Karena engkau akan ditanya. Tapi kalau syaratnya itu bertentangan dengan agama Allah, maka nggak boleh. Muhammad dia katakan, aku akan menikah denganmu. Syaratnya aku nggak akan pakai jilbab. Kalau engkau mau, fadhal. Nggak boleh, ini dosa gitu. Jadi semua syarat yang mengandung dosa, maka syarat itu gugur. Tapi kalau syarat itu nggak mengandung dosa, maka harus dipenuhi. Suami harus memenuhi syarat tersebut. Ini sebelum pernikahan jamaah ya. Bukan ngomong janji setelah nikah. Karena kalau setelah nikah ngomong sama janji, ya itu sedang omongan suami istri gitu. Tapi kalau ini omongan calon suami calon istri. Yang kalau dia mau silahkan, syaratnya umpamanya aku mau menikah denganmu, syaratnya aku dikasih rumah dan tidak tinggal sama mertua. Engkau mau, lanjutkan. Enggak mau ya sudah. Syaratnya engkau nikah sama aku, syaratnya satu kata dia. Apa? Aku nggak mau dipindah dari rumah orang tuaku. Artinya sang istri maunya suami yang datang ke situ. Ada kondisi seperti itu. Kalau itu jadi persyaratan, maka mau tidak mau harus dipenuhi. Dan jangan diremehkan urusan syarat ini. Namun kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, tidak ada dalam aturan Allah, maka syarat itu gugur, batal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Pertanyaannya berkorban untuk almarhum orang tua yang apakah itu sah apa tidak, Ustaz? Kurban untuk orang tua yang sudah meninggal. Nah, ahibati fillah. Orang itu beramal ketika hidup. Makanya kita bicara ada yang disesatkan, digelincirkan dalam masa tua ya. Maka ini satu hal yang menyedihkan. Maka bicara ajal yang kita nggak pernah tahu, hendaklah kita segera beramal. Jangan nunggu tua dan jangan nunggu mati. Adapun berkaitan bolehkah seorang berkorban buat orang yang sudah meninggal dunia? Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi pendapat yang rajih boleh-boleh aja. Tapi sejatinya kalau engkau menyembelih orang tua hidup bersamamu satu rumah ya, engkau nyembelih satu sudah meninggal orang tuamu, engkau sembelih itu juga diniatkan buat orang tua, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti orang tuanya berkorban, hanya jadi pahalanya yang dibagi-bagi. Seperti seorang suami, boleh dia berkorban 1 ekor kambing untuk satu keluarganya.
Bukan berarti tiap orang berkorban, enggak, yang korban cuma dia. Tapi dia niatkan hal itu, ya untuk pahalanya dibagi sama keluarganya, jadi udah cukup. Jadi kalau tadi umpamanya dia ingin berkorban buat orang tuanya yang sudah meninggal dunia, insya Allah nggak ada masalah, tapi yang hidup dulu hendaklah berkorban. Kalau engkau mau buat orang tua, lebih baik bersedekah buat orang tua. Contohnya tadi belikan karpet masjid umpamanya, atau apa yang manfaatnya akan terus digunakan. Pertanyaan yang barusan disampaikan itu sebenarnya mewakili ya orang-orang yang tadi sudah tua renta, dia masih belum kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua kalau biasa mengajarkan kepada anaknya berkorban, kemudian orang tua itu meninggal dunia dan anaknya terus berkorban, insya Allah orang tua akan tetap dapat pahalanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustadz Barakallahu Fik dari Brisbane. Bagaimana cara menghadapi teman yang kalau di depan baik tetapi di belakang membenci? Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Di depan baik, di belakang membenci. Perlu menjadi bahan koreksi buat orang ini, bukan temannya. Kenapa engkau seperti itu? Kenapa dia membencimu? Kita berusaha dalam kehidupan ini untuk optimis, memandang manusia dengan cinta dan kasih sayang. Kalau ada orang yang gak suka, boleh jadi penyebabnya di diri kita. Sampai Nabi SAW bagaimana menghadapi orang-orang munafikin yang kalau ketemu sama Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Allah Jalla Jalaluh, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Di ayat lain Allah ceritakan, "Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Kalau mereka kumpul sama dedengkot mereka, setan-setan mereka enggak, kami enggak sama Muhammad, kami bersama kalian, kami cuma pura-pura aja lah, mempermainkan mereka, memperolok-olok mereka. Itu jelas ada orang-orang munafikin yang memang nggak benar. Tapi bagaimana sikap Nabi SAW? Beliau baik sama mereka. Dan merangka mendakwain mereka, bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, bagaimana sekarang sikap kita punya kawan tadi, yang kalau di depan kita dia baik, tapi di belakang dia ngomongin kita, dia nggak suka sama kita. Pertanyaannya, kenapa nggak suka sama kita? Dicari tahu. Dan ini menjadi modal untuk memperbaiki diri. Bukankah di antara cara memperbaiki diri itu adalah mendengarkan ucapan musuh-musuh kita, orang-orang yang benci sama kita, lawan-lawan kita, sehingga kita tahu, oh masalahnya ana di sini, ana berarti harus memperbaiki diri. Doakan dia. Kalau enggak, mereka ini cuma memang sifatnya kayak gitu. Ya udah, bicara sifatnya kayak gitu, kalau ada kritikan dari dia, itu yang kau ambil. Bagaimana menyikapi dia? Udah biasa-biasa aja. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "In tadnu minni tadnu minka mawaddati, wa in tan'a anni talqani anka na'iya." Kalau engkau dekat sama aku, cintaku akan mendekat denganmu. Tapi kalau engkau menjauh dari aku, maka cinta pun akan menjauh dari dirimu. Cuma kita berusaha tadi untuk memperbaiki hubungan sama dia. Dan boleh jadi engkau tahu dia nggak suka sama kita dari siapa? Dari fulan, belum tentu benar loh fulan. Yang mindah omongan, yang menceritakan tentang kondisi dia kepada dirimu. Karena sejatinya dia sedang melakukan dosa. Dosa apa? Mengadu domba. Kadang-kala kita berterima kasih kepada orang yang kasih berita sama kita. Seharusnya kita katakan kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Seharusnya engkau tidak ceritakan dia kepada aku, karena hanya akan membuat keributan umpamanya. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kami dari Canberra ada pertanyaan.
pertanyaannya seperti ini. Saat memasuki usia senja, banyak para orang tua menjaga kebugaran dan kesehatan dengan niat hati agar dapat mudah dalam beribadah. Akan tetapi malah godaan datang silih berganti, kemudian kesehatan dan kebugaran tersebut disalahgunakan karena merasa dirinya masih muda, artinya masih sanggup mengejar dunia. Bagaimana caranya menyiasati agar tidak terperdaya seperti itu, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, ana ini sering melihat ya orang-orang dari Australia mungkin ya, atau dari Eropa. Waktu itu kita ke Turki ya, atau kita ke Palestina. Ya, ke Jordan juga. Itu banyak orang-orang sudah tua-tua aja. Ana bingung, satu bus ini nggak ada yang muda. Tua semuanya. Tapi sehat-sehat mereka. Jadi sebagian mereka menghabiskan waktunya itu untuk liburan aja. Liburan ke sana, liburan ke sini, udah sama-sama tua renta ya, seperti itu. Tapi menuju ke pertanyaan tadi, pertanyaannya mengatakan bagaimana. Jadi mereka bukan malah beribadah kepada Allah, tapi hanya sekedar untuk refreshing dari kehidupan ini, sehingga menghabiskan waktu untuk hal-hal yang seperti tadi disebutkan. Adapun bagaimana kalau ketika orang ini menjaga kesehatannya. Haibati fillah, kesehatan ini penting. Penting sekali. Bahkan itu nikmat yang agung yang Allah berikan. Rasulullah SAW bersabda, berdoa ya. Beliau doa minta sama Allah, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, berikan kenikmatan kepada kami untuk bisa memanfaatkan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami sampai mati. Artinya sampai mati dalam kondisi bugar. Kenapa? Karena memang sehat ini bisa menyebabkan orang itu lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Bisa sholat malam, nggak datang kajian, nggak terlalu capek dia. Jadi ada banyak manfaat. Puasa Ramadan bisa terus dilakukan. Makanya orang kalau sudah tua kan kadang-kadang udah nggak puasa Ramadan karena memang kondisi fisiknya lemah gitu. Artinya kita perlu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla itu. Tapi kalau tadi ditakutkan gimana Ustaz untuk menghindarin tadi yang namanya tertipu dengan dunia. Artinya kita awalnya untuk menjaga tubuh dalam ketakwaan kepada Allah, tahu-tahu ambisi dunia datang, kita mengejar dunia kembali, bahkan terkadang lupa dengan apa yang kita niatkan. Maka seorang muslim demi menghindari hal itu terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi mengajarkan doa Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan, hiasi dada kami dengan keimanan tersebut, dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Anda kita minta sama Allah, perlu ditumbuhkan di kebencian kepada perbuatan-perbuatan dosa itu. Karena kalau tidak, tadi kita awalnya ingin menjadikan kesehatan ini untuk menambah amalan kita, tahu-tahu kita sibuk cari dunia. Loh, tapi kan nggak apa-apa cari dunia, nggak apa-apa, asalkan ambisinya dirubah. Bukankah engkau ingin sehat supaya lebih beribadah kepada Allah? Nah, bagaimana sekarang engkau tambah kaya, tambah sukses, tapi untuk akhiratmu? Karena sejatinya nggak ada usia di dalam Islam itu pensiun. Maksudnya pensiun nggak cari harta. Loh, kenapa? Cari harta nggak apa-apa. Manusia disuruh bekerja. Bagaimana para sahabat Nabi? Ya mereka bekerja, para ulama mereka bekerja. Mereka mencari biaya untuk hidup mereka di dunia ini. Namun yang bermasalah ketika ambisinya untuk dunia saja. Jadi bekerja cari dunia untuk dunia. Dirubah sekarang bagaimana bekerja cari dunia untuk akhirat. Sehingga nggak ada masalah ketika engkau sudah tua renta, engkau cari dunia, ini kan ibadah juga gitu loh, dalam rangka memperbaiki akhiratmu. Maka doa Nabi SAW, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki buat kami agama kami yang merupakan penjaga, pelindung buat kami dari perbuatan-perbuatan dosa.
Aslihna dinana alladhi huwa ismatu amri wa aslihna dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaiki buat kami dunia kami yang di situ kehidupan kami gitu loh. Kita butuh ongkos, kita perlu biaya, butuh uang, anak-anak sekolah. Minta sama Allah Azza wa Jalla supaya kerjaan kita dikasih kerjaan yang halal. Kemudian minta diperbaiki akhirat kita, itu tadi supaya kita mati husnul khotimah sehingga kehidupan ini mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi mungkin seperti itu, silahkan mencari dunia walaupun sudah tua, tapi ambisinya tetap untuk akhiratnya. Karena kata Nabi SAW, Yahrum ibnu Adam, anaknya Adam ini jadi sepuh, jadi tua, usianya lanjut. Wa yabqa itsna, ada dua yang nggak pernah tua. Apa? Al-hirsu wal amal, ambisi dan angan-angan. Orang itu kan karena punya, kenapa dia berambisi kepingin punya ini dan itu? Karena dia masih punya angan-angan, nanti aku akan seperti ini, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. KL Ustaz. Siap. Ingin bertanya bagaimana kalau ada orang tua yang sudah senja, ibadahnya bagus, puasa sunnahnya sering, sholat tahajud hampir setiap hari, kemudian sholat-sholat rawatib semuanya dilakukan, tapi suka menyakiti orang lain dengan perkataannya, suka marah-marah atau tidak menghargai orang lain. Mungkin ya itu perbuatan itu sudah kebiasaan dari dulu gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menanamkan ibadahnya itu ke dalam hatinya, Ustadz, supaya yang keluar itu kata-kata yang bagus, supaya disaring gitu kata-katanya. Dan bagaimana dengan sebaliknya, ada orang tua senja yang ibadahnya biasa saja, sunnahnya jarang, biasa saja lah standar, tapi tidak pernah menyakiti orang lain, sering menolong orang lain gitu. Apakah kita perlu untuk mempushnya untuk memperbanyak ibadah sunnah atau ibadah-ibadah lainnya, atau biarkan saja Ustadz? Jadi berharap dapat masuk surga seperti sahabat Rasulullah SAW yang tidak ada iri dalam hatinya ya, masuk surga. Itu saja Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa iyyaki. Subhanallah jemaah. Di sini pentingnya kita memaknai ibadah itu apa gitu loh. Karena sebagian orang hanya berpikir ya ibadah itu hablum minallah gitu. Sehingga seperti yang disebutkan tadi, ini orang Masya Allah hablum minallahnya bagus gitu. Padahal sejatinya kehidupan kita, muamalah kita, kerja kita, cari duit kita, bahkan Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Seorang menghubungi istrinya itu sedekah gitu. Itu ada pahala. Sehingga bagaimana sekarang tugas anak tadi memahamkan kepada orang tua bahwa ibadah itu bukan hanya yang disebutkan oleh ayah. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, apa kata beliau? Sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Itu dicintai Allah Azza wa Jalla. Al-kalimatut thayyibah shadaqah, kalimat yang baik, kata-kata yang itu shadaqah, bayangin. Bukan hanya harta yang diberikan di jalan Allah, sampai kata-kata yang indah itu shadaqah. Maka tugas anak adalah tadi bagaimana memberikan pencerahan kepada orang tua tentang makna ibadah secara luas. Sehingga orang tua bisa milih nih mana yang penting dan mana yang lebih penting. Kemudian berkaitan dengan menyakitin hati orang, kalau tadi dikatakan ngomongnya kasar, nggak enak, jangan dianggap remeh ini. Sampaikan kepada orang tua, bahwasanya ternyata nanti akan ada persidangan, ayah. Persidangan ini berat. Sampaikan hadis muflis tentang orang yang bangkrut. Karena jangan-jangan nih orang tua merasa dirinya udah baik. Udah banyak sholatnya, banyak zikirnya, banyak istighfarnya, banyak baca Qur'annya, banyak sedekahnya. Ceritakan kepada orang tua tentang seorang wanita yang dia sholat malam, puasa sunnah, tapi kalau ngomong pedas, neraka tempatnya. Karena nanti bakal ditimbang gitu loh. Jadi perlu ngobrol sama ayah tentang nanti
skala prioritas dan tentang penimbangan amalan, sehingga orang tua tahu jangan sampai kelelahan dia diberikan kepada orang lain. Kata-kata buruk yang disampaikan orang tua sehingga menyakitin tetangganya atau orang lain, kalau mereka tidak memaafkan maka kelak akan ada hisab. Moga dengan cara seperti itu orang tua jadi sadar ternyata ibadah itu bukan hanya tadi zikir, baca Quran ya. Perlu faham orang tua. Bagaimana di hadis Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pencerahan yang penting sekali berkaitan dengan yang menyelamatkan dari api neraka, yang memasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Beliau mengeluarkan lidahnya lalu mengatakan, amsik alaika hadza, jaga lisan. Mu'adz, ya Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan hukuman dengan semua yang kita ucapkan? Maka kata Nabi SAW, wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Itu orang-orang yang tersungkur dalam neraka, yang masuk neraka dengan wajah mereka terjungkal. Itu gara-gara omongan mereka. Maka ini penting. Tapi hal yang kedua tadi berkaitan dengan orang tua yang Masya Allah, yang dia baik sih, alhamdulillah secara ibadah dia standar, yang wajib-wajib ada. Tapi secara amaliyah, Masya Allah beliau suka muamalah, ya suka bantu orang lain, menghormati orang lain. Apakah ini cukup? Kalau bicara cukup, ya melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu standar. Tapi sampaikan kepada orang ini tentang derajat yang tinggi di surga, sehingga dia berlomba-lomba, tidak mencukupkan diri dengan yang dia lakukan. Sampaikan kepada dia tentang sholat, nanti sholat itu akan dihisab. Yang pertama dihisab sholat. Sholatnya benar, yang lainnya benar. Tapi boleh jadi sholatnya nggak benar. Maka di sini perlu ada tambahan. Tambahan dari sholat sunnah. Puasa juga seperti itu. Tambahan puasa sunnah. Tapi sampaikan juga kepada orang tua tadi, iman tuh naik turun. Jangan sampai dipaksain, akhirnya dia jadi kendor. Akhirnya malah nggak beribadah. Maka selama yang dikejarkan standar, bagaimana menjaga yang standar itu dengan menambahkan yang sunnah, tapi tolong yang tidak memberatkan dia. Karena dia sudah sepuh. Yang nggak memberatkan, lambat laun semoga amalan sunnah itu jadi kebiasaan juga. Sehingga nanti bisa tambah satu lagi. Karena ahibati fillah, Allah menceritakan tatkala neraka jahanam dihadirkan. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika lihat neraka mereka mengatakan, ya Allah andai kata aku beramal ya. Dia ingat dengan semua yang dia kerjakan. Orang yang ahli maksiat dia berpikir andai kata aku bertobat. Orang yang sudah taat dia akan berpikir bagaimana aku menambah ketaatanku gitu. Tapi udah nggak ada gunanya, udah selesai waktunya. Maka tolong tetap dikasih semangat, motivasi. Tadi nggak ada masalah, dia yang wajib sudah dikerjain, sampaikan nih ada amalan sunnah. Kan ini kesempatan nih untuk punya rumah di surga. Apa amalannya? Untuk punya rumah surga, umpamanya sholat yang 12 rakaat ya. Seperti itu. Semoga dia semakin semangat dan terjaga, karena ibadah sunnah ini sebenarnya juga menjaga yang wajib. Kalau orang itu punya yang sunnah, insya Allah yang wajib akan terbungkus. Tapi kalau yang sunnah nggak ada, berarti yang wajib itu terbuka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Bolehkah orang tua itu memberikan wasiat kepada anak-anaknya dengan maksud motivasi, seperti contohnya dia mengatakan kepada anaknya jika diberi kelebihan rezeki, anak-anaknya ini diminta untuk berkorban atas namanya setiap tahun gitu, jika memang diberikan kelebihan rezeki dengan maksud memotivasi gitu. Bolehkah Ustaz? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sebenarnya itu bukan wasiat ya, itu permintaan orang tua. Permintaan orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kalau bicara yang wasiat yang berkaitan dengan harta itu, maka harus ditunaikan sebelum harta waris itu dibagi. Kalau orang tua punya keinginan ya, anak-anaknya untuk terus berbuat baik buat dia,
sejatinya dia nggak perlu minta mereka berkorban atas nama dirinya. Tapi orang tua bagaimana duduk menjelaskan kepada anak-anaknya, nanti, bukan bicara nanti, sekarang. Engkau punya kelebihan rezeki, engkau berkorban. Engkau bisa 2 ekor kambing, 2 ekor kambing. Engkau bisa seekor sapi, seekor sapi. Terus tanamkan diri anak. Ketika engkau meninggal dunia, dan anak-anak itu terus berkorban, bukan atas namamu. Artinya dia nggak berkorban buat orang tuanya, nggak. Dia berkorban atas nama dirinya, keluarganya, maka kau akan mendapatkan balasan, pahala. Kenapa? Karena orang tua yang ngasih wasiat. Orang tua yang memberikan arahan. Orang tua yang mendorong anak-anaknya. Walaupun tidak atas nama dia. Tapi kalau orang tua mau, dia ya kepingin anaknya umpamanya berkorban tiap tahun atas nama dia, insya Allah pendapat yang lebih kuat nggak ada masalah gitu loh. Tapi itu tadi permohonan. Namun jangan sampai anaknya akhirnya nggak berkorban buat keluarganya karena dia cuma mampu 1 ekor kambing. Buat ayahnya nggak ada. Ya udah, dia 1 ekor kambing saja sebenarnya. Dan dia niatkan buat keluarganya, buat orang tuanya juga yang masuk di dalam keluarga dia, sehingga tetap dapat bagian pahala walaupun tidak berkorban. Tapi ahibati fillah, ilmu yang bermanfaat, petunjuk yang diberikan kepada anak-anak, insya Allah akan menjadi pahala yang mengalir buat orang tuanya. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Kata Nabi SAW, orang yang memberikan petunjuk untuk berbuat kebaikan, maka dia seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Iya, mau tanya, katanya di Quran ada pernyataan yang wanita muslimah sudah tua dan tidak berhasrat boleh tidak memakai hijab. Itu batasannya bagaimana ya Ustadz? Jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik. Mungkin dibuka ayatnya. Nah, di surat An-Nur ayat 60. Di surat An-Nur ayat 60. Nah, surat An-Nur ayat 60 ini berkaitan dengan ya orang-orang sepuh yang mungkin tadi udah nggak ada hasrat untuk menikah dan nggak ada hasrat untuk dinikahin. Barakallahu fiik. Udah dapat ayatnya? Surat An-Nur ayat 60. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة Nah. أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خيرا لهن والله سميع عليم. Tafadhal, artinya? Dan perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Ini ayat yang berkaitan dengan perempuan-perempuan yang sudah tua, yang sudah sepuh. Siapa yang sudah sepuh itu? Mereka yang sudah menopause, yang udah gak bisa punya anak, dan yang sudah tidak ada hasrat untuk menikah dan dinikahi.
Bukan berarti dia menepus aja, karena perempuan yang nggak datang bulan udah berhenti datang bulannya kadang-kala masih cantik dan masih menarik. Sebagian perempuan umur 40 tahun udah nggak datang bulan. 43, ada yang malah 38. Jadi memang ada sebagian yang berpendapat makna qawaid adalah perempuan-perempuan yang menepus, tapi pendapat ini nggak benar. Nggak sahih karena tadi ini berkaitan dengan wanita-wanita yang sudah tua, renta yang sudah sepuh. Bahkan sebagian ulama berpendapat yang kalau ngelihat nggak ada hasrat gitu. Maka yang seperti ini dia boleh menanggalkan jilbabnya. Berkaitan dengan menanggalkan jilbabnya ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama dia ya tetap nggak boleh kelihatan rambutnya. Tetap ditutup tapi udah nggak pakai abaya yang luar ya, yang untuk menutupi dirinya enggak. Tapi pendapat yang kedua udah nggak apa-apa dia kelihatan rambutnya, tapi dengan satu syarat. Allah sebutkan ghairu mutabarrijatin bizina. Nggak boleh dia bersolek, menampakkan perhiasannya. Karena kita lihat ada perempuan-perempuan yang sudah sepuh jamaah dengan lipstiknya itu sudah bersolek. Dia sudah tua dengan bedaknya, kemudian kadangkala perhiasannya dia tampakkan. Ini menyebabkan orang jadi tertarik sama dia. Maka mau nggak mau dia harus tutupin ketika dia mau bersolek. Seperti pemudi ketika hendak bersolek. Dia tutupin wajahnya. Dia tidak tampakkan hal itu. Jadi yang sudah sepuh, ingat, yang sudah tidak ada hasrat untuk menikah dan dinikahin. Jadi kalau bicara umurnya nggak bisa jadi batasan umur. Karena kondisi perempuan beda-beda. Ada perempuan yang tetap menarik sehingga dia tetap harus menutup dirinya. Tapi Allah katakan di sini wa ayyasta'fifna khairul lahun. Ketika mereka menjaga kehormatan, tetap memakai jilbabnya, itu akan lebih baik buat mereka walaupun sudah tua. Jadi ini bukan anjuran, tapi ini hanya diperbolehkan. Anjurannya tetap seperti yang mudi, nggak berubah tetap. Itu anjurannya, itu lebih baik kata Allah Azza wa Jalla. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka hendaklah para perempuan takut ya. Ketika dikatakan wallahu sami' alim, Allah tahu loh engkau tujuannya apa. Ada perempuan udah tua, dia buka jilbabnya, tapi tujuannya untuk menggoda orang umpamanya. Maka ini nggak boleh. Maka tolong diperhatikan bahwasanya ini berkaitan dengan perempuan-perempuan yang sudah tua renta yang memang sudah tidak ada hasad untuk menikah dan dinikahin perempuan tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari lagi. Mohon penjelasan surat Yasin ayat 68 Ustaz. Apakah berkaitan dengan tema kali ini? Jazakallah. Baik, kalau gitu kita baca surat Yasin ayat 68. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qawaidu minan Yasin, surat Yasin. allati la yarjuna bikahan falaysa 'alaihim. Tunggu Ustaz lagi bicara, Bu. Afwan, bukan surat An-Nur, surat Yasin ayat 68. Itu yang tadi. Surat Yasin ayat 68. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? barakallahu fikum. Ya, kaitannya hal ini dengan tema kita, ini lebih kepada fisik. Di mana orang apabila dipanjangin umurnya, ada yang berkurang dari kondisi dirinya. Secara
tubuh dia akan lemah. Secara ingatan juga tidak seperti waktu muda. Bahkan boleh jadi dia akan kembali seperti anak-anak. Pikun. Yang semua butuh bantuan orang lain. Berkaitan dengan hal ini Rasul SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai dikembalikan kepada umur yang rendah. Umur yang rendah ini umur yang pikun tadi. Tapi kalau bicara yang kita bahas tadi, ada orang tua, akalnya masih sehat, tubuhnya masih sehat, tapi ternyata dia itu digelincirkan oleh setan, sehingga dia di masa tua banyak dosanya gitu. Bukan bertobat kepada Allah, tapi ternyata dia banyak dosanya. Kalau yang ayat kita baca ini tentang tadi, perubahan dalam kondisi tubuh dia. Dan biasanya orang semakin tua itu semakin bijak. Seharusnya. Tapi ada orang semakin tua semakin pemarah. Orang semakin tua tadi dikatakan ngomongnya gak enak. Ini juga digelincirkan oleh setan. Memang perilaku manusia itu dapat berubah karena kesehatan dan karena umur. Tapi orang yang selalu menjaga Allah Azza wa Jalla, insya Allah dijaga tubuhnya, dijaga hatinya, dijaga akalnya. Pernah ada cerita seorang yang sudah sepuh ya, bersama anak-anak muda ini, mereka ketika itu naik perahu. Kita tahu perahu itu nggak bisa sampai ke daratan. Dia akan berhenti dengan pasir, kemudian masih ada air, biasanya mereka loncat. Atau mereka akan turun di air sehingga dia basah-basah. Ada orang sepuh ketika itu, ketika perahu itu sampai, dia loncat. Heran yang anak-anak muda ini. Kok masih kuat gitu loh. Ini kita yang muda-muda aja nggak mampu seperti itu. Atau kalaupun mampu perlu perjuangan. Apa kata orang tua ini? Hadhil a'dha hafidnaha fis sighar fahafidhahallah fil kibar. Raga ini kita jagain dulu ketika kita masih kecil, ketika kita masih muda, dan Allah menjaganya ketika kita sudah tua. Jadi ayat yang di sini menunjukkan tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang meninggal dunia. Buktinya tuh ada orang kembali seperti ketika dia muda, dikurangin semua, penglihatannya berkurang, ya, pendengarannya berkurang, ingatannya berkurang, kekuatannya berkurang. Tapi bagaimana ketika semua itu berkurang? Ya kita telah beramal soleh gitu. Atau kita tetap beramal soleh. Maka Nabi SAW mengatakan, wa khud min syababika li haramik. Ambil dari masa mudamu ini untuk masa tuamu. Di sini ketika masa muda dia taat kepada Allah, insya Allah ketika dia sudah tua, dia anak nggak mampu lagi puasa sunnah Ustaz, tetap dapat pahala. Anak nggak mampu lagi berangkat ke masjid, tetap dia akan dapat pahala. Dan juga masa muda yang penuh dengan ketaatan akan mengantarkan orang tua untuk terus taat. Begitu pula yang masa mudanya selalu berbuat maksiat, bisa jadi sampai tua tadi, sampai menjadi orang sepuh yang tetap berzina. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ya Ustadz, dari Brisbane lagi Ustadz. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya mengambil atau memakai hak antara orang tua dengan anak atau sesama saudara tanpa meminta izin dengan yang mempunyai hak? Jazakumullahu khairan. Afwan, diulangi. Bagaimana hukumnya mengambil atau memakai, sebenarnya tulisannya di sini hak ya Ustadz ya, tapi mungkin seperti mamanya kami kan tinggal di sini, sedangkan kami punya mungkin rumah atau mungkin punya mobil di Indonesia gitu kan. Nah, terus ada saudara yang main make aja gitu tanpa meminta izin dulu kepada kami yang tinggal di sini gitu Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Hukum asalnya kita tidak boleh menggunakan milik orang lain kecuali dengan izinnya. Tapi ada kondisi-kondisi yang kita tahu fulan ini seneng kalau kita pakai. Jadi boleh. Mamanya kita tahu, mamanya Ana mau pakai laptopnya fulan. Dan Ana tahu fulan ini nggak keberatan. Karena dia sudah biasa bergaul sama fulan, sehingga untuk yang kondisi seperti ini akhirnya seakan-akan kita pakai izin umum. Insya Allah dia membolehkan. Bahkan
bahkan di masa dahulu jamaah ya, Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad itu ada bab berkaitan dengan ad-dalal fil Islam ya. Jadi dulu orang itu kan rumahnya berdempetan ya. Karena mereka tahu dengan kondisi tetangganya yang baik ya. Mereka sudah biasa bergaul. Kadang-kadang tetangganya ini masak ya. Mereka lagi masak nasi ini itu. Biasanya kan masaknya nggak dalam rumah. Orang dulu tuh masaknya di luar rumah. Jadi ada kayak dapur sendiri. Karena memang masaknya harus pakai kayu sehingga nggak mungkin dalam rumah. Dari baiknya di antara mereka itu, mereka kadang-kadang masuk ke dapurnya tetangganya, ngambil nasi buat ngasih makan anaknya. Nanti datang, mana nasinya kok habis? Oh, diambil fulan buat nyuapin anaknya. Oh ya sudah. Jadi ketika mereka sudah saling mencintai dan saling mengenal di antara mereka, hal-hal yang seharusnya pakai izin, nggak perlu izin lagi. Karena udah ketahuan mereka aman gitu loh. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah mereka sudah tahu? Enggak, fulan ini senang kalau mobilnya dipakai, bahkan dipanasin, yang penting dijaga, dan akan menjadi pahala buat fulan. Itu seperti itu. Tapi kalau ternyata pemiliknya nggak ridho, maka sampaikan. Boleh jadi dia itu menyangka engkau ridho. Seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, dari KL lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir berarti KL ini. Ada satu lagi kayaknya. Siap. Barakallahu fiik. Ada titipan pertanyaan Ustaz, afwan di luar tema. Kalau minta didoakan sama yang berangkat haji itu, apakah ada tuntunan atau dalilnya? Doa-doa seperti meminta kebaikan atau doa supaya bisa naik haji. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ini berkaitan dengan tawassul. Tawassul yang diperbolehkan itu, yang pertama berkaitan dengan Asma'ullah al-Husna. Yang kedua bertawassul dengan amal soleh kita. Yang ketiga bertawassul dengan doa orang soleh. Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW nyuruh Umar bin Khattab minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ini banyak dalilnya sebenarnya. Cuma ketika itu dalam Al-Quranul Karim ya, bagaimana orang-orang minta doanya Nabi Muhammad SAW ya. Allah menyuruh Nabi untuk memohonkan ampun buat orang-orang yang nggak bisa ikut perang pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab cerita tentang Uwais Al-Qarni yang panjang. Terus kata Nabi SAW, kalau engkau bisa Umar, minta kepada dia agar beristighfar buat engkau. Jadi ini perintah Nabi kepada Umar supaya minta doanya Uwais Al-Qarni. Akhirnya Umar minta doa agar didoakan, agar dimohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa Umar. Jadi diperbolehkan yang seperti itu. Ada kisah lain berkaitan dengan Uwais Al-Qarni ini. Uwais akhirnya pindah ya ke Irak sana. Umar bertemu dengan orang-orang dari sana. Tanya, Uwais ada tempat kalian? Iya, ya, ada seperti itu. Akhirnya Umar cerita tentang hadis Nabi yang berkaitan dengan Uwais Al-Qarni. Orang ini ketika pulang dia ngomong kepada Uwais, Uwais doakan aku. Kata Uwais, engkau yang seharusnya doakan aku. Engkau kan baru pulang haji gitu loh. Dari pulang, ya namanya haji ini ibadah yang Masya Allah, yang penuh dengan kebaikan ya. Doakan aku. Enggak, engkau yang doakan aku. Akhirnya Uwais ngomong, apakah engkau berjumpa dengan Umar? Kata dia. Iya, kata dia. Akhirnya Uwais mendoakan orang ini, kemudian Uwais menghilang. Karena takut dia jadi fitnah buat dirinya. Jadi memohon doa itu nggak apa-apa kepada orang soleh yang diharapkan dikabulkan doanya. Jadi sebenarnya itu termasuk tawassul yang diperbolehkan, meminta doa orang yang soleh yang masih hidup, dan kita ngomong sama dia, baik dia mau berangkat haji atau dia berangkat umroh, atau ya kita ketemu seorang perempuan mengatakan kepada orang yang dia tahu, doakan aku ya, aku kayaknya mau ujian nih, semoga Allah mudahkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, satu putaran lagi gimana Ustaz? Aduh, Kak, kalau satu putaran ini udah jam 10.33. Itu banyak yang nunggu Ustaz. Ya udah kalau gitu kita kasih ke Sydney Ustaz. Siap, barakallahu fiik. Nah.
Assalamualaikum Ustadz. Sydney satu lagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, tafadhal. Iya, cerita sedikit Ustadz. Jadi ada orang tua punya anak perempuan, dipaksa menikah dengan hafiz Quran, tapi sebenarnya hafiz Quran ini kepribadiannya yang nggak hafiz Quran banget gitu Ustadz. Anaknya maksudnya? Mau sama sekali yang perempuan, dipaksa sampai menikah, sampai sekarang minta orang tuanya, saya nggak mau, sampai tidur aja pisah gitu Ustadz. Ini tapi orang tua tetap kekeh. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Kesian anak perempuannya. Jazakallah khair. Wah iya, subhanallah jamaah. Iya, kadang-kala orang tua kadung cinta sama calon menantunya. Tapi dia lupa yang akan menjalankan kehidupan pernikahan itu putrinya. Bukan dia. Bukankah pernikahan itu dalam rangka sakinah? Mendapatkan ketentraman, mendapatkan kedamaian. Untuk mendapatkan mawaddah dan rahmat di situ. Di masa Nabi SAW, dulu orang Arab tuh biasa maksa anaknya nikah. Sampai datang seorang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku gak mau bapakku nikahkan aku dengan sepupunya. Akhirnya Nabi SAW memanggil orang tuanya. Jangan kalian paksa gitu loh anak-anak itu. Nabi SAW mengatakan, al-bikru tusta'dhan wathayyibu tusta'mar. Gadis itu diminta izinnya. Engkau mau dinikahkan dengan fulan, diminta izinnya. Ketika dia mengatakan tidak, ya enggak gitu. Dan kalau yang namanya janda itu ditunggu perintahnya. Makanya para orang tua yang punya anak janda, tolong jangan menyamakan dia dengan gadis gitu loh. Kadang-kadang ada janda ngomong, ayah aku mau nikah sama siapa? Fulan. Ya sudah dilihat, orang baik, bismillah nikahkan gitu. Karena janda ini beda sama gadis. Gadis itu ditunggu diminta izinnya. Nabi SAW tadi mengatakan kepada orang tua itu, perempuan jangan dipaksa gitu loh. Akhirnya perempuan ini mengatakan, kalau gitu aku hanya ingin orang-orang tahu bahwasanya perempuan itu juga dihargain gitu loh. Anak itu dihargain. Karena dia yang akan menempuh kehidupan ini. Akhirnya dia menerima perbuatan ayah, dia dinikahkan dengan sepupunya tadi. Sekarang apa yang harus dilakukan? Ya, perlu duduk sama. Ya anak-anak nggak tahu, kalau anak ngomong sama orang tuanya mungkin anak akan sampaikan kepada orang. Tapi mungkin yang mendengarkan bisa menyampaikan kepada orang tuanya. Bahwasanya banyak laki-laki yang hafidz Quran, banyak laki-laki yang baik, alhamdulillah, banyak laki-laki yang sopan, yang agamanya bagus ya. Bukan hanya dia, bukan hanya calon menantunya tadi. Ketika dia nggak cocok sama calon menantunya itu, ya carikan hafidz Quran yang lainnya, carikan anak soleh yang lainnya. Bukan berarti kecuali anak ini aku nggak mau, dia maunya sama anak-anak yang bandel, lain lagi ceritanya. Enggak, dia cocok, nggak masalah. Aku dinikahkan dengan yang hafidz Quran, dengan yang berakhlak mulia. Tapi kalau sama dia kok aku kurang pas, gitu. Ya udah carikan yang lainnya. Karena menikah ini adanya kecocokan jamaah. Memang nggak harus cinta, tapi adanya kecocokan. Maka nasihat anak tadi, kalau memang sudah seperti ini, ya udah pisah. Dipisahkan jamaah. Karena tujuan menikah tadi mendapatkan kebahagiaan. Kalau sekarang sudah kayak neraka anak itu. Dikumpulin gak mau. Bahkan yang ada mungkin orang tua menjadikan anaknya durhaka sama dia. Dalam sesuatu yang sebenarnya tadi orang tua gak punya hak untuk memaksakan hal itu gitu. Apalagi anaknya udah gede, udah paham, udah ngerti. Kecuali tadi anak-anak kecil yang gak ngerti, ya itu keputusan orang tua. Tapi ketika dia ngerti, dia udah paham, maka tinggal bagaimana ketika nggak cocok sama yang hafidz Quran ini, carikan hafidz Quran yang lainnya. Tanyakan, engkau kepinginnya yang seperti apa sih? Mungkin seperti itu, dan kesian jamaah. Ada anak yang dipaksa sama orang tuanya yang akhirnya berantakan hidupnya. Padahal anak tahu orang tuanya cinta sama anaknya. Hanya saja tadi mungkin belum ketemu sama yang diinginkan oleh anaknya. Selama masih bisa dikompromikan, diusahakan. Tapi kalau sudah nggak mungkin tadi, ya udah. Mungkin berpisah dengan cara yang baik-baik. Dan orang tuanya juga mungkin perlu minta maaf sama anaknya.
Kalau ternyata dia sudah memaksakan sesuatu yang menyebabkan tadi anaknya dia nggak bisa, ya dia nggak mau melayani suaminya, sehingga apa gunanya menikah? Bahkan itu akan jadi dosa buat dia ketika seorang istri tidak menunaikan hak-hak suaminya. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.